Partai Keadilan Sosial atau PKS Kota Manado secara sah menyatakan sikap untuk mendukung pasangan Andre Amo dan Dr. Richard Sualang dalam konstelasi pemilihan wali kota dan wakil wali kota Manado pada November nanti. Bertempat di Hotel Grand Puri Manado Kamis tanggal 12 September tahun 2024, dihadiri anggota DPRD Sulut dari Partai PKS Haji Amir Liputo, Ketua PKS Manado Abdul Hasan Safi, Ketua PKS Sulut Iswan Dama, dan anggota DPRD Kota Manado Rahman Kodu, juga pengurus lainnya. Ratusan pendukung PKS berkumpul untuk melihat langsung penyerahan surat dukungan kepada pasangan besutan PDI Perjuangan itu. Pernyataan dukungan dan penyerahan surat dukungan PKS Manado kepada pasangan Andre Amo dan Richard Sualang itu dilakukan langsung oleh Abdul Hasan Safi selaku Ketua PKS Kota Manado. Abdul Hasan dalam sambutannya menyebut, dukungan PKS Manado harus dijalankan oleh seluruh kader PKS. Abdul Hasan menyampaikan bahwa, saya dulu beberapa bulan lalu di luar saya banyak mengkritik pemerintah saat ini, tapi sekarang saya sudah ada di dalam, insya Allah AARS kita menangkan. Kita menangkan AARS, insya Allah semua aspirasi kader PKS bisa direalisasikan, kita tunjukkan dukungan kepada AARS dan kita harus menangkan. Ketua DPW PKS Sulut, Abdul Dama dalam arahan mengatakan, pemberian dukungan kepada pasangan AARS sudah disepakati secara musyawarah. Ya, tentu berterima kasih, saya lihat antusiasme sangat tinggi, jadi saya berterima kasih dukungan dari PKS, sama-sama kita berjuang memenangkan pilkada itu. Kegiatan ini meneguhkan kembali. Pertama memang didahului oleh sosialisasi tentang dukungan kita yang jelas dan menceritakan kronologi bagaimana kemudian sampai pada ujungnya kita mendukung ARS. Karena ini tidak dengan tiba-tiba, dinamika di PKS luar biasa. Tadi sudah disampaikan dari A sampai Z, kemudian hari ini kita tiba di ARS. Sehingga jelas, ketika dinamika berjalan, orang saling menghormati, tapi ketika sudah ada putusan, sudah selesai, final, maka tidak ada satu alasan pun kemudian kader PKS untuk tidak bergerak, untuk tidak mengawal dan memenangkan ARS. Oleh karenanya, karena ini bukan hanya kelompok atau kumpulan orang-orang, ini organisasi yang harus tertib. Oleh karenanya, kalau siapapun kader itu ketika tidak sejalan dengan ini, maka pasti partai akan memberikan sanksi. Nah, sanksinya apa? Tergantung. Pasti kita akan konfirmasi, klarifikasi, kita akan panggil. Lalu di luar arah. Nah, sejauh mana klarifikasi itu, maka sejauh itu juga putusan itu. Bisa jadi kita pecat, bisa jadi kita nonaktifkan, tergantung hasil dari klarifikasi itu tersebut. Ketua PKS sendiri melihat sosok ARS itu seperti apa sih? Ini jadi begini, secara umum ya kita juga menangkap masyarakat Kota Manado bahwa ARS ini terutama pembangunan tentang infrastruktur. Sehingga visi Kota Manado yang dicanangkan oleh ARS, maju dan sejahtera, itu kalau maju sudah selesai. Memang secara pribadi ya, kalau sejahtera terutama catatannya, terutama yang saya tahu di aspek pedagang pasar tradisional itu yang menjadi catatan. Maka kemudian PKS hadir di situ, mau tidak mau akan memberikan masukan-masukan bagaimana kemudian pedagang menjadi sejahtera. Itu catatan penting buat PKS. Jadi catatannya hanya untuk khusus pedagang ya? Iya, karena deal-dealan dengan ARS. Iya. Artinya ke depan karena kita sudah bersama-sama, kita akan perbaiki bersama, kita akan berikan konsep bagaimana kemudian regulasi yang ada bisa mempermudah. Yang ujungnya adalah bagaimana pedagang menjadi sejahtera. Kalau maju, saya kira semua sepakat bahwa ARS ini di tangan beliau, Kota Manado ini menjadi maju. Nah, yang menjadi sedikit perbaikan adalah tentang kesejahteraan. Itu yang mudah-mudahan kita akan kawal PKS karena ada di dalam. Chandra Mateos melaporkan dari Manado, Sulawesi Utara.